Apa aku tidak suka politik? Camkan baik-baik. Utari. Kakak. Utari. Ini toh itu yang menjual berita kepada orang-orang Pengging. Pengkhianat? Siapa yang... Hah? Jangan pura-pura, Singo. Warok Ponorogo tidak suka basa-basi. Hukuman bagi adalah...
Ada pihak lain yang mendahului kita. Kita harus tahu tujuan mereka. Biarkan saja. Selama tidak menyulitkan tugas kita. Biarkan saja. Baik. Tapi kita harus pikirkan bagaimana caranya menculik dua anak muda dari pengging itu. Siapa tahu warok itu juga mengincarnya. Tahan! Terus! Lurus! Teruskan! Panji? Panji Kelana? Utari! Utari! Kakak? Utari? Utari? Iya, Kakak. Aku tidak pernah sebahagia ini, Utari. Benarkah? Bawalah aku menjadi istrimu, Kakak. Kamu kenapa, Utari? Keterampilanmu menurun. Sepertinya ada beban yang kamu pikirkan. Saya memikirkan kekasih saya, Panji Kelana. Apapun yang sedang menjadi pikiran kamu, harusnya tidak boleh membuat kamu sampai kehilangan pemusatan pikiran. Bagaimana kalau kamu terlibat dalam pertarungan yang sesungguhnya? Kamu bisa celaka, bahkan bisa karena serangan musuhmu. Terima kasih Gusti Adipati. Kami bertiga siap melaksanakan tugas berikutnya. Kalian sudah menjalankan tugas dengan baik. Sekarang pergilah ke Pengging. Habisi Raden Mas Anom dan Raden Ayu Nastiti. Sendiko dawuh Gusti Adipati. Akan kami laksanakan dengan baik. Sekarang hanya aku seorang yang tahu di mana persenjataan dan dokumen itu disembunyikan oleh Ngabei Singalodra. Utari! Utari! Kakak?
Panji Kelana. Kamu kemana saja? Aku hampir menahan rindu ingin bertemu denganmu. Apakah kamu juga merindukanku? Iya, aku sangat merindukanmu. Aku rindu padamu, Utari. Aku sangat mencintaimu. Kakang selalu memimpikan kapan kita akan bersama memadu kasih. Utari. Utari! Celaka. Kakek bisa marah padaku jika dia salah mengerti. Utari! Kakang tunggu di sini. Aku akan jelaskan dulu pada kakek. Nanti aku kembali. Aku akan memperkenalkan Kakang pada kakek. Utari! Utari! Kek! Ada apa, Kek? Kamu dari mana? Keluar tidak minta izin. Mau aku hukum karena tidak minta izin? Bikin susah kakek saja. Masa iya saya mau dihukum? Utari kan sudah bilang kalau Utari mau mencari calon suami Utari. Kakek diam saja. Diam berarti mengizinkan kan, Kek? Ayo pulang, pulang. Utari mau pulang, tapi kakek harus mau berkenalan dulu dengan calon suami Utari. Baiklah. Mana dia? Ada apa, Utari? Sudah pergi. Tadi dia ada di sini, Kek. Itu pertanda calon suamimu itu tidak sungguh-sungguh. Mungkin dia segan bertemu kakek. Sudah, jangan dipikirkan lagi. Tinggalkan saja. Tidak. Saya akan mencarinya lagi. Saya tahu dia pasti sedang menunggu saya. Utari, percayalah pada kakek. Dia bukan laki-laki yang pantas untukmu. Tidak, Kakang Panji Kelana tidak akan mungkin berbuat seperti itu. Utari tahu siapa Kakang Panji Kelana. Dia laki-laki yang terhormat, yang akan memegang teguh janji setianya. Baik, mari kita mencarinya. Kakek ingin membuktikan kata-katamu. Ayo. Apa yang kakek inginkan kalau nanti aku bertemu Panji Kelana? Jangan ragu-ragu. Minta dia menikahimu. Begitu cepat? Apa nanti dia tidak menganggapku gadis murahan? Karena itulah kakek ingin mendengar jawabannya. Setelah itu? Minta dicium. Hah? Itu bukan perbuatan gadis terhormat. Panji Kelana pasti menganggapku gadis rendah. Karena itulah kakek ingin tahu apa yang dia inginkan darimu. Kalau dia menciumku sungguh-sungguh? Tampar dia. Berarti dia laki-laki rendah yang kurang ajar. Kalau Utari juga mau karena mencintainya? Kakek yang akan menampar dia sampai dia tidak bisa bangun lagi. Ayo, jangan buang-buang waktu. Kakek ingin tahu siapa sebenarnya Panji Kelana itu. Ayo. Jangan khawatir. Kalau Panji Kelana memang pantas untukmu, berbudi luhur dan berilmu, kakeklah taruhannya. Dia akan kakek perjuangkan agar jadi suamimu. Senang sekali aku mendengarnya, Kek. Kakang! Kakang Panji! Kakang! Kakang Panji! Utari? Utari? Kenapa Kakang lari ketika mendengar suara kakekku? Lari? Kapan? Kapan? Kakang bilang kapan? Baru 2 hari yang lalu. Masa Kakang sudah lupa? 2 hari yang lalu? Di mana? Kakang ini bagaimana? Ya di lembah ini juga. Di lembah ini? Kumar, tolong jelaskan di mana kita kemarin. Kelampok. Kelampok? Apa itu? Nama sebuah desa. Kami di sana menolong seorang gadis yang sedang kesurupan jin. Iya. Kakang pikir aku berdusta? Tidak, Utari. Kemarin aku memang tidak berada di sini. Itu kalau kamu percaya. Apa benar Kakang kemarin tidak kemari? Tidak, Utari. Kenapa? Apa Kakang juga lupa telah memeluk dan menciumku?
Utari, aku tidak akan melakukan sejauh itu. Kau belum menjadi istriku, Utari. Utari? Kenapa, Utari? Utari? Utari! Panji! Sudah biarkan saja. Jangan kau urus gadis liar itu. Iya. Calo calo Kakek! Kakek! Kenapa? Ada apa, Utari? Kenapa menangis? Mana calon suamimu? Kenapa tidak kau ajak sini? Kakang Panji tidak mengakui pernah bertemu denganku. Bahkan pernah memeluk dan menciumku. Hah? Kau pernah dipeluk dan diciumnya? Pernah, Kek. 2 kali. Dan dia tidak mengakuinya? Tidak. Berani dia mempermainkan cucuku. Dia harus mendapatkan ganjaran. Kakek! Apa yang mau kakek lakukan? Ya, aku ladeni mereka. Dan setelah itu, aku keluarkan jurus Wung Fei Hungku. Aku hajar satu persatu. Dan mereka mati. Tunggu. Kumar, apa menurutmu ada yang mengikuti kita? Tidak tahu. Utari, siapa yang ingin mencelakakan aku tadi? Kakek! Kakek. Kenapa? Kakek! Kakek, jangan, Kek! Panji. Untuk apa lagi kau selamatkan laki-laki macam dia? Aku mencintainya, Kek! Dia tidak pantas menjadi suamimu. Dia penipu, licik, dan... Apa salahku hingga Aki begitu membenciku? Kau masih tanya apa salahmu? Iya. Kau mempermainkan cucuku. Mempermainkan? Utari. Utari. Utari, coba jelaskan semua ini. Kakang benar-benar lupa. Kau telah berjanji untuk menikahiku. Bahkan, Kakang telah mencium dan memelukku. Mencium? Utari, baju apa yang ku kenakan waktu aku berbuat itu? Merah. Merah? Benar dugaanku, aku tidak punya baju yang berwarna merah. Utari, aku berada di kelompok waktu itu. Yang melakukan semua ini benar-benar bukan aku. Kau berani pergi? Kakek! Kakek, jangan, Kek! Jangan sakiti Kakang Panji Kelana. Dasar betina. Siapa yang betina? Kamu. Gara-gara kamu Panji Kelana dipukul orang, Ayo berkelahi. Hah? Kamu kira saya takut? Saya juga tidak takut. Wong Fei Hung. Tunggu. Tunggu, Kek. Ingat, Kek, aku bukan musuhmu. Kau musuhku. Kau telah permainkan cucuku. Tunggu, Kek. Benar, aku tidak bertemu dengan Dewi Utari. Bohong besar. Aku sendiri sudah melihat wajahmu. Kau lari ketika aku datang. Calo. Kenapa kau tidak balas seranganku? Karena kau bukan musuhku. Aku tidak akan berbelas kasihan lagi padamu. Aja, ayo serang aku, Jangan malu-malu. Aja tuh, Ayo. Tahan. Calo. Kiai Sumohadi. Panji. Kakek, Pancapana, apa kau tidak malu pada Kiai Sujiwo? Kiai Sujiwo, apakah sahabatku yang mulia itu ada di sini, Kiai? Bagaimana jika kau berhadapan dengan wakilnya? Kiai sendirikah wakil Kiai Sujiwo di sini?
Kalau begitu, siapa yang menjadi wakilnya di sini, Kiai? Kau tahu siapa dia? Dia, laki-laki yang ingin menipu cucuku. Disitulah kekuranganmu, Pancapana. Kau selalu melihat dengan hawa nafsu, sehingga perjalanan batinmu tidak pernah ketujuan. Kalau kau terus-menerus seperti ini, kau tidak akan pernah menjadi lanang jagat, pengayom titah. Kalau begini aku yang rugi, tidak jadi berkelahi dengan kamu. Rugi, rugi. Rugi, rugi. Amit-amit. Ketahuilah, lawanmu ini murid Kiai Sujiwo. Dia? Iya, Tapi... Percayalah, Kek. Aku tidak pernah berdusta. Aku tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Jadi siapa yang aku lihat kemarin? Mungkin siluman buaya. Dulu pernah terjadi, dia menjelma menjadi diriku. Dan sekarang terulang lagi. Panji! Aku mau pulang dulu ya. Kenapa? Perasaanku tidak enak. Takut terjadi apa-apa dengan ibuku. Ya sudah. Ya. Calo, Ya. 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 tunggu. Luruskan. Lihat sana. Cukup. Bagus. Bagus. Kalian sudah menguasai ilmu yang aku ajarkan. Hanya saja, kalian masih belum punya pengalaman. Jadi, cara kalian berkelahi masih sangatlah lugu. Ya! Itu sangat berbahaya sekali. Jika suatu saat nanti, kalian berhadapan dengan lawan-lawan yang licik dan kejam, seperti orang-orang Bumi Arum. Jadi, bagaimana Kiai? Jika kalian sudah memutuskan untuk menghunus pedang, pikiran dan hati kalian tidak boleh setengah-setengah. Kalian atau lawan kalian yang... Itu dulu nasihat dariku. Dan ingat, jangan main-main dengan pedang. Baik, Kiai. Setelah melewati bukit kecil, kita sudah dekat dengan padepokan orang pengging itu. Kakang yakin kedua orang yang kita cari ada di padepokan itu? Iya, ibarat burung, pulang ke sangkarnya, Kang. Bila sudah dekat, kita menyebar. Baik. Wah. Hebat-hebat benar murid Kiai Pengging itu. Mereka harus cicipi dulu cambuk Kiai Petirku ini. Hei, apa mau muwarok? Kau marah anak muda?
Anak bau kencur. Dasar warok tidak tahu sopan santun. Kau pikir ini cambuknya Wongon Kebo yang bisa kau tebas dengan pedangmu? Kalau ku mau, pedang tumpulmu itu bisa kupatahkan dengan cambukku ini. Hanya segitu saja ilmumu anak muda. Sebentar lagi cambuk ini akan mengirimmu ke neraka. Siapa gerangan yang ribut-ribut di luar? Kang, kita habisi saja sekarang. Tunggu dulu, bocah itu harus jadi gundiku. Tapi mereka harus kita habisi, Kakang. Hei! Kalau kalian habisi semua, mana bagianku? Gabung! Jangan coba-coba berani menyentuh ketiga orang pengging itu. Sekalipun kalian perwira Bumi Arum, tidak berhak ikut campur urusanku. Sebaiknya kalian menyingkir saja sebelum cambukku ini memakan korban lagi. Hei warok-warok, nyali kalian terlalu besar. Serang! Pendekar tidak boleh sedih. Kamu tidak kalah kok. Ilmu silatmu bagus, hanya kurang latihan saja. Dan ingat, boleh saja sombong, asal pandai. Dosa sepasang remaja itu sampai diperlakukan demikian oleh Demetumi. Jangan khawatir. Sekarang kondisimu sudah agak baik kan, Mbah? Ya, hanya dada sebelah kiri masih agak nyeri.
Kalau boleh tahu, Nak Panji ini dari mana? Dan ada keperluan apa sampai bisa nyasar ke padepokan Mbah? Saya berasal dari desa Salam, Mbah. Kenapa bisa sampai sini? Saya sendiri tidak tahu, Mbah. Saya seorang kelana yang melangkah kemana saja hanya berdasarkan kata hati, Mbah. Dalam pengembaraan saya sering melihat pertempuran di negeri ini, Mbah. Salah satunya pertempuran antara Ki Sentanu dengan Arya Kenanga. Perasaanku tidak enak. Aku mengkhawatirkan kedua muridku, Anom dan Nastiti. Mereka itu masih sangat lugu dan miskin pengalaman. Rasanya saya pernah melihat keduanya di kediaman Adipati, Mbah. Ya. Apa kowe juga bekerja dengan Adipati Suryaningrat? Iya, kedua muridku itu memang bekerja untuk Adipati Suryaningrat sebagai penghubung. Wah, kalau begitu kedua muridmu dalam bahaya, Mbah. Bahaya? Ya, ada pihak yang menginginkan kedua murid Mbah hidup atau kalau tidak, untuk apa ketika Waruk itu datang? Dan begitu pula orang-orang Demit Wengi, karena mereka tahu kedua muridmu itu tahu informasi yang sangat penting itu, Mbah. Informasi penting apa? Suryaningrat. Selain Ngabehi Singalodra, apa ada orang lain yang mengetahui tentang peta ini? Saya tidak bisa jamin, Kanjeng Adipati. Sebab, waktu kami bertemu Ngabehi Singolodra, orang-orang Demit Wengi mencegat kami bertiga. Kalau begitu, kalian harus lebih waspada. Jaga keselamatan kalian berdua. Karena orang-orang Demit Wengi pasti akan mencari kalian berdua. Baik, Kanjeng Adipati. Silakan. Ya, saya mulai paham, Mbah. Pasti itu gara-gara informasi soal senjata dan mesiu yang disembunyikan Singaludra. Lantas, ada hubungan apa kedua muridku dengan Singalodra dari Banyu Biru itu? Mbah, ini sangat nyata, Mbah. Coba perhatikan. Yang jelas, kedua muridmu ini mendapat informasi dari Ngabehi Singalodra. Nah, kemudian semua informasi yang ada di sini disampaikan kepada Adipati Suryaningrat. Jadi, dugaan saya, ketika Waruk itu kiriman Adipati Suryaningrat untuk menghabisi kedua muridmu supaya semua informasi itu tidak bocor ke pihak lain. Nah, sementara di luar, orang-orang Demit Wengi sangat menginginkan kedua muridmu ini hidup-hidup supaya bisa mengorek semua informasi yang ada di sini, Mbak. Aku tambah bingung. Permainan apa lagi ini? Tak usah bingung, Mbak. Yang penting sekarang kita harus bergerak dengan cepat. Lantas, bagaimana nasib kedua muridku? Apakah mereka bisa tahan siksaan dari Demit Wengi? Pangeran Ragil, Ki Demang, mohon maaf, saya terlambat. Oh, ora popo.
langsung saja. Buka pakaian. Silahkan. Maaf, kami bertiga juga terlambat. Silahkan. Saya sengaja mengundang kemari karena di kediamanku sudah tidak aman. Banyak mata-mata yang berkeliaran. Ibaratnya seperti atap rumah, pagar tembok yang punya mata dan telinga. Situasi di istana mengkhawatirkan. Sinuwun semakin mendekat pada kelompoknya Ngabehi Sengkuni. Kita tahu bagaimana sikap Ngabehi Sengkuni bersama kelompoknya. Benar, Sengkuni sangat berbahaya dan licik. Juga menghalalkan segala cara untuk memukul lawan-lawannya. Itulah pentingnya pertemuan kita kali ini. Saya hendak menekankan, sekarang kawan-kawan agar lebih waspada dan tidak mudah terpancing provokasi. Sebab Tumenggung Demit Wengi semakin gencar mengerahkan perwiranya untuk melancarkan operasi di daerah-daerah basis musuhnya. Dengan kepemimpinan Sunan Mangkudingrat, hampir semua bupati seperti Bupati Madura, Gresik, Lumajang, Madiun, dan Ponorogo ini bisa menjadi bibit-bibit kerawanan yang dapat mengancam keutuhan Bumi Arum. Kalau sudah menyangkut keutuhan kerajaan Bumi Arum, kita harus segera turun tangan, Pangeran. Iya, benar. Kita harus segera menggalang kekuatan. Kondisi seperti itu hanya menguntungkan Ngabehi Sengkuni dan kelompoknya dalam rangka menekan kita. Ada yang mau lewat. Monggo, Kanjeng Bratodiningrat. Oh, weleh. Topil. Kono ketek kungkum nengkali. Para penggede kok rapat di sungai. Apa kowe sudah tidak percaya lagi dengan rumah sendiri? Nyuwun pangapunten, Kanjeng. Pertanyaanku ojo dijawab, Ragil. Wong aku ini tidak suka politik. Ternyata tempat ini tidak sepi. Iya. Jangan khawatir. Mereka tidak membahayakan. Karena mereka memang tidak peduli dengan negara. Sama halnya dengan sepupuku. Ternyata kupingmu tajam juga, Dimas Ragil. Bukan tajam, Mbak Yu. Ya, namanya saudara. Pasti batinnya merasakan. Weleh. Topil. Reto Dumilah, opo kowe masih suka jadi... Lah Kanjeng sendiri? Lah kok masih kecil-kecil saja, tidak pernah besar? Weleh. Kowe memang masih jadi... Kalau begitu, kowe jangan mengganggu orang yang sedang berpolitik. Yo. Lawong Kanjeng, saya ini tidak suka menguping. Saya ini cuma heran. Lawong saya tidak suka politik. Para penggede-penggede itu sebenarnya cuma sok idealis saja. Tapi begitu jadi penguasa, mereka langsung koruptor. Ya wis, kalau begitu, kowe cepat pergi. Sana, pergi ya. Sana. Perintah Kanjeng saya turuti. Wong saya tidak suka disebut durhaka. Dimas Ragil? Aduh, Mbak Yu. Mau bikin kejutan apa? Dimas, aku tidak pernah ingin berbuat jahat padamu. Aku hanya ingin tanya, Dimas, apakah Sinuwun menginginkan keris Empu Gandring tersebut? Tidak perlu ditegaskan, Bayu. Aku sendiri telah ditugaskan untuk menyelidiki sampai ke Singosari. Camkan adikku, keris itu adalah keris berdarah. Tidak cocok dipegang oleh orang yang senang dengan kekuasaan. Tidak peduli siapapun dia. Jadi, siapa yang berhak? Orang yang tidak gila kekuasaan. Kenapa wajah pemuda bau kencur itu selalu membayangiku?
selalu berdebar jika wajah si bau kencur itu melintas di mataku. Kenapa menatap saya sampai begitu? Apa belum pernah lihat? Atau terpana dengan kecantikan saya? Lalu jatuh cinta pada pandangan pertama? Jurus pedang membelah kelapa kopior. Hebat tenan. Siapa saja penggede Bumi Arum yang kamu kenal? Ha? Kamu kenal? Dengan Pangeran Ragil? Apa tujuanmu ke Bumi Arum bersama Ngabe Singalodra? Dan menemui siapa? Hah? Bagaimana kalau kita siksa dengan sebelang? Siapa dari Ngabe Singalodra? Aku juga tahu kalau kalian pernah bertemu Ngabe Singalodra di sebuah rumah makan. Kalian tidak usah berbohong padaku. Wong Ayu, ketiga Suro Menggolo itu kondang sebagai bayaran. Kowe bisa membayangkan siapa yang menginginkan nyawamu? Oh, ternyata kowe masih perawan, Wong Ayu. Pacarmu itu apa? Kok kowe dibiarkan tetap perawan toh? Ya wis. Ini sebelangnya, Kanjeng. Saya akan beberkan semua. Ampuni dia, Tumenggung. Jangan, Kak Mas. Ini hanya pancingan. Bangsa ini akan tetap menghabisi kita. Aku memang terlatih dan menyiksa, bukan memancing. Cepat katakan, kalau tidak mau jadi janda pacarmu ini. Lepaskan dia dulu. Baru saya akan bicara. Kamas! Jangan! Begitu Kamas membuka, mereka akan segera menghabisi kita. Jangan, Kamas! Kamas, jangan! Hati-hati, nak. Mereka penghuni hutan Gunung Mayit. Jangan khawatir, Mbah. Selama mereka tidak menyerang, tidak usah kita layani. Iya. Hutan yang sedang menguji kemampuan kita, nak. Benar, Bah. Sebaiknya kita cepat keluar dari hutan ini. Ya.
Hei, jika kalian manusia beradab, mestinya Kulon Nuwun dulu jika masuk tempat orang. Maafkan atas kehilafan kami. Kami terima maafmu, tapi harus didenda. Berapa? Oh, kami tidak perlu uang. Jadi kami harus membayar pakai apa? Ratuku ingin kamu tinggal barang seminggu di sini. Jadi ratumu menginginkan sumsum anak muda? Hah? Bagaimana kalau sumsum tuaku saja? Hah? Masih legit? Piye? Aku Nyi Gondomayu, Ratu Hutan, masih sedulur dengan Ratu Kidul. Hari ini aku memaafkan, walau kowe wong bagus sudah mengusik ketentraman batinku. Maafkan kami yang telah mengusik ketentraman Nyi Gondomayit. Wong tua. Yang penting, satu hari nanti, Wong Bagus harus membayar. Sekalipun Nyi Gondomayit itu tersohor sangat ganas, ternyata dia mau bersahabat denganmu, Panji Kelana. Ya, kelihatannya begitu, Mbah. Tapi tusuk kundi ini maksudnya apa, Mbah? Apapun maksudnya, sebaiknya kau simpan saja pemberian ini. Aku yakin Nyi Gondomayit tidak bermaksud jahat padamu. Kelak, tusuk kundi ini akan bermanfaat untukmu. Iya.